Kami berdoa pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus dicurahkan ke dalam setiap hati yang hadir di ruangan ini. Roh Kudus yang akan mengajar kami untuk kami mengenal Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami mengenal Engkau Tuhan, kami mengenal diri kami sendiri. Kami dapat mengerti apa tujuan hidup kami. Kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi dunia ini dan bagi semua orang Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan mengajar kami dan membawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang begitu lebar, begitu tinggi, begitu dalam, dan begitu luas, boleh Tuhan nyatakan ke dalam hati kami, supaya kami semuanya Tuhan boleh beroleh hikmat untuk kami boleh berjalan di jalan Tuhan. Kami hidup untuk Tuhan, karena semua yang kami terima berasal daripada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengembalikan semuanya Tuhan yang kami punya juga untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan semua berbahagia. Kita sudah merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dan ini ada hari nasional yang berkaitan juga dengan sekolah minggu, ya, sehingga dihiaslah seperti ini. Dan kita bersyukur bahwa setelah Indonesia merdeka 76 tahun, kita melihat ada banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi bangsa kita. Namun kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang berat bagi bangsa kita, seperti situasi yang sedang kita hadapi. Tetapi kita bersyukur bahwa pandemi yang sekarang terjadi di seluruh dunia, di negara kita sudah mulai melandai, dan juga kita bersyukur di kelurahan kita ya sudah di bawah 30 saudara ya, sehingga kita sudah lolos. Di kelurahan kita bulan yang lalu ini 250 orang yang terpapar, sehingga dikatakan zona merah. Kemudian turun 150 ya menjadi zona oranye, kemudian turun 80 yang menjadi zona kuning, ya, kemudian sekarang sudah di bawah 30, ya, jadi sudah dikatakan zona aman untuk kita beribadah, ya. Kuning dan menuju hijau, ya, tetapi kalau sudah 10 ke bawah 0 itu dinyatakan sudah bebas dari sakit corona, sudah bukan menjadi pandemi, tetapi hanya sebagai endemi, ya, penyakit biasa, ya. Dan kita bersyukur bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam masa di mana penyakit corona tidak lagi menghalangi, maka kita akan melihat pertumbuhan di dalam ekonomi, pertumbuhan di dalam segala macam pembangunan di negara kita. Sekarang ini semuanya di stop, sepertinya berhenti, ya, proyek-proyek pemerintah, penerbangan, tur, pariwisata, semuanya di stop sehingga mengakibatkan stagnasi dan kemacetan yang luar biasa. Ada yang cerita, sudah setahun saya nganggur, sudah 6 bulan saya nggak ada job, sudah banyak sekali ya teman-teman kita yang merasakan dampak daripada situasi ini, ya. Tetapi kita percaya bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan pelihara kita semuanya, walaupun tidak punya job, tidak kelihatan dari luar. Saudara masih kelihatan orang yang happy, saudara masih kelihatan orang yang berbahagia. Walaupun Bapak nggak tahu sih, saya ini sudah nggak digaji Pak, udah lebih dari setahun gitu ya. Wah, luar biasa, tapi nggak kelihatan saudara ya. Masih makan enak, masih sukacita ya, karena ada pemeliharaan Tuhan. Amen. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa kasih karunia Tuhan itu melebihi daripada sakit penyakit kita. Amin. Nah, hari ini saya mau bicara tentang kasih karunia itu melebihi daripada dosa. Ya. Jadi kasih karunia itu tidak bisa dihentikan oleh sakit penyakit, oleh kejahatan, dan juga kasih karunia itu tidak bisa dihentikan karena dosa. Makanya saya ingin menjelaskan hari ini dari kitab Roma. Coba disiapkan tentang khotbah kita hari ini. Saudara sudah menerima di dalam warta jemaat juga. Kita akan merenungkan dari kitab Roma. Ya, di WA saudara
Apa judulnya itu? Dibacakan sekalian. Ya, karena dan tolong dibacakan ayatnya juga ya sekalian sekaligus. Kalau Pak Syagin sudah siap, boleh dibacakan Pak. Dosa tidak dapat menghentikan kasih karunia. Iya, ayatnya. Roma 5, 19-21. Ya, silakan. Roma 5, 19-21. Di layar aja juga bisa Pak. Oh ya. Jadi Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Iya. Ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Amin. Kita tahu dosa itu menghancurkan semua manusia. Dosa itu sesuatu yang sangat buruk, menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, menghancurkan hubungan kita dengan sesama, menghancurkan hubungan kita dengan orang lain, dan juga banyak dosa menghancurkan bisnis, negara, perusahaan, bahkan semua dunia ini hancur kalau ada dosa. Tetapi kalau tidak ada dosa, maka kita akan melihat damai sejahtera yang seperti di Taman Firdaus. Ya. Jadi Taman Firdaus itu gambaran seperti Tuhan Yesus pada waktu di bumi. Tuhan Yesus itu tenang sekali. Ya. Ada orang sakit kusta dijamah dan sembuh, orang penyakit pendarahan dijamah dan sembuh, orang buta dijamah dan sembuh. Semua orang yang punya masalah apa saja dijamah Tuhan Yesus sembuh. Ya. Jadi kehidupan di zaman pada waktu Adam dan Hawa di Taman Firdaus itu kehidupannya sama seperti kehidupan Tuhan Yesus seperti waktu ada di bumi. Waktu ada di bumi ya. Ya. Tapi setelah ini sekarang Yesus nggak seperti yang ini. Sekarang Yesus sudah lain lagi ya. Dia sudah naik level lebih tinggi lagi. Dia sudah bangkit dari orang mati dan kemudian dia hidup dalam segala kemuliaan. Tubuhnya nggak seperti saudara lagi. Ya, tubuhnya tubuh kemuliaan, nggak ada lapar lagi, nggak ada lagi tergoda, tidak ada lagi nafsu ya. Tapi waktu zaman Yesus di dunia ini, ada nggak nafsu dalam diri dia? Ada, tapi bisa dikalahkan. Ya. Ada nggak keinginan berdosa? Ada, tapi tidak terjadi. Ada nggak bimbang, ragu, ketakutan? Ada, tapi tidak bisa mengalahkan dia. Yesus, karena itu gambaran daripada kalau Adam nggak berdosa, ya Adam taat terus, kita semua akan hidup seperti Yesus waktu di dunia ini. Ya, tidak ada penyakit, saudara bisa sehat, saudara bisa berjalan dalam kelimpahan, kemuliaan. Tapi karena dosa menghancurkan, ya karena dosa suami istri berantem, karena dosa adik dan kakak saling membunuh, karena dosa mengakibatkan manusia akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tetapi sekarang saya mau sampaikan di sini bahwa dosa yang begitu menghancurkan, memang Tuhan sangat membenci dosa. Dosa itu merusak sekali. Tetapi ingat saudara, ada kasih karunia Tuhan yang lebih berkuasa daripada dosa. Haleluya. Jadi kasih karunia Tuhan itu lebih berkuasa daripada dosa. Ya, tetapi manusia nggak ngerti ini. Manusia masih pikirnya bahwa kalau dosa itu sangat mengerikan. Ya. Coba saudara, kalau ada hamba Tuhan yang hidupnya sudah melayani Tuhan, sudah setia, sudah baik, saudara ya, melayani terus tiba-tiba dia jatuh di dalam dosa. Mungkin perzinahan gitu ya. Jatuh dalam dosa. Kira-kira orang akan ngomong apa? Percuma hidupnya jadi hamba Tuhan berdosa. Wah, dia sudah jatuh dalam dosa. Saudara, terus kira-kira gimana? Apakah terus orang itu nggak diselamatkan Tuhan? Ya enggak lah, saudara ya. Kasih karunia itu lebih berkuasa. Ketika dia belum jadi hamba Tuhan, ketika dia jadi penjahat, ketika dia jadi pelacur, itu Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada dia. Dan setelah dia dikasih karunia Tuhan, kemudian dia berdosa, terus bilang, wah dia jatuh, kehilangan kasih karunia. Nggak mungkin, kasih karunia itu tidak pernah bisa hilang. Jadi ketika Yesus sekali memberikan hidupnya, maka sekali itu berlangsung sampai selamanya. Jadi kata
Dan kasih karunia telah menyelamatkan engkau, telah memindahkan engkau dari gelap ke dalam terang. Itu dalam bahasa Inggrisnya ada tensesnya. Tenses itu keterangan waktu. Ya, di dalam bahasa Yunani juga ada tensesnya. Ya. Nah, kata kita dipindahkan dari gelap ke dalam terang dan kita telah diselamatkan, itu tensesnya adalah present perfect tense. Kalau pernah belajar bahasa Inggris ya tahu ya, present itu yang sekarang, perfect itu sudah selesai, sempurna. Jadi itu berlaku dulu pada waktu Yesus kasih karunia itu, dikasih karunia itu udah berlaku. Kemudian 10 tahun kemudian masih berlaku, 100 tahun kemudian berlaku, 1000 tahun kemudian berlaku, dan itu sifatnya perfect, artinya apa? Sempurna. Bukan cuma present, tapi present perfect. Akan terus seperti itu, sudah gak berubah lagi. Akan terus kasih karunia Tuhan, darah Yesus itu menyelamatkan manusia. Ketika dia masih berdosa, ketika dia sudah tidak berdosa dan kemudian jatuh lagi dalam dosa, kasih karunia masih berlaku gak? Masih berlaku. Itu dia yang saya katakan, kasih karunia itu tidak bisa dibatasi oleh dosa. Ya, tidak bisa dibatasi oleh dosa. Ya, kalau kita punya kasih karunia habis, itu kasih karunia yang namanya bukan dari Tuhan ya. Kasih karunia made in Bekasi itu ya, bisa habis ya. Udah habis kasih karunia, nggak ada lagi kasih karunia buat kamu. Selesai ya. Sudah 3 kali kamu aku kasih karunia, sekarang masih juga selesai. Nah, itu kasih karunia made in Bekasi juga. Kalau kasih karunia made in heaven, kasih karunia dari surga itu tidak ada batasnya, tidak berkesudahan ya, dan tidak bisa dihentikan oleh dosa. Ya, dan mari kita baca saudara ayat ini, saudara, di dalam ayat yang ke 20 ini sangat menarik sekali ya. Kita baca ayat 20-nya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi saudara, hukum Taurat yang kita terima ini dikasih sama Tuhan untuk memperlihatkan manusia bahwa kita ini banyak berdosa. Kita ini nggak ada yang benar. Kita ini semuanya telah kehilangan kemuliaan. Kita semua ini harusnya dihukum, dan upah dosa kita kecil besar hukumannya apa? Maut. Kita ini semuanya diberikan hukum Taurat untuk kita melihat. Ya. Jangan mengingini harta orang lain. Kita kepengen saja kita sudah berdosa. Jangan mengingini wanita lain. Mengingini sudah berdosa. Jangan bersaksi dusta, bohong sudah berdosa. Jangan kita tidak menghormati tuh bapak dan ibu kita. Ya, kalau kita sudah lupa bapak ibu kita ulang tahun, kita lupa menghormati, kita nggak kasih hadiah, kita boro-boro kasih hadiah, nelpon aja enggak ya, berarti kita tidak menghormati orang tua kita. Kita sudah berdosa. Saudara, pelanggaran itu begitu banyak, dan hukum Taurat itu ditambahkan supaya kita semua tahu bahwa dengan adanya hukum Taurat, kita ini bisa melihat dosa kita makin banyak atau makin sedikit, saudara. Makin banyak. Kalau saudara tadinya dipikir melihat orang nggak berdosa, menginginkan harta orang nggak berdosa, punya uang nggak bagi-bagi ke orang lain, itu nggak berdosa, saudara pikir itu baik-baik saja. Tapi begitu dikasih tahu hukum Taurat, wah, Alkitab katakan bahwa kita harus berbagi, ya, bahwa harta kita bukan untuk diri kita. Alkitab katakan bahwa kita harus hidup seperti sesuai kebutuhan kita saja, tapi kita hidup bergelimbangan dengan harta. Ya. Saudara, kita sudah berdosa dalam hal keuangan. Ya. Seperti sekarang ini di Indonesia, saudara pikir negara miskin dibilangnya, ya, negara yang kurang begitu kaya, tapi sebenarnya di Indonesia ini kekayaannya luar biasa, saudara. Ya, 10 orang kaya di Indonesia ini bisa mencukupi 300 juta orang buat hidup. Setiap orang bisa punya uang masing-masing nih. Pak Syariah 15 miliar, Ibu 15 miliar, Ibu Hana 15 miliar. Kalau uangnya dibagi rata. Ya, di Indonesia ini 10 orang terkaya. Di Indonesia ini hartanya begitu banyak. Ya, sedangkan 90% kita
hidup di dunia ini, di Indonesia ini 90% kita cuma pegang uang 10%. Sedangkan 10 orang kaya, ini bukan 10%, 10 orang kaya itu pegang harta 90%. Ya. Kita 90% rakyat hidup dari uang cuma 10%. Saudara bayangin kalau uangnya para konglomerat itu tidak disimpan di bank, tapi dibagikan untuk kehidupan rakyat, bisnisnya maju, semuanya tidak dikumpul, tapi ditumpuk itu harta mereka. Bagaimana si Michael Hartono, si Budi Hartono bisa punya uang 500 triliun satu orangnya, gitu kan? Wow, ya. Ada yang 1000 triliun, ada yang 5000 triliun. Ya. Nah itu saudara, itu untuk apa uang itu? Ya. Kan itu harusnya Tuhan katakan bahwa berilah kepadaku makanan hari ini secukupnya, cuma cukup buat makan saja. Ya. Kalau memang kebutuhan dia makan 10 juta ya makan 10 juta lah. Tapi nggak sampai numpuk 10 triliun bergelimpangan dengan mobil Ferrari, satu garasi ada 10 Ferrarinya, buat apa? Ya kan? Jadi kita semua telah berdosa kepada Tuhan kalau kita tidak hidup seperti yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Ya, bahwa Tuhan katakan bahwa kita harus memberikan apa yang kita punya buat sesama kita. Ya, maka Tuhan Yesus katakan kepada orang kaya itu, mana hartamu, sini aku bagi-bagi kepada orang miskin. Waduh, jangan Tuhan, aku nyarinya sudah susah, jangan. Ya. Padahal hidupnya dia setelah dia mati, hartanya berguna nggak? Nggak berguna. Ya. Anaknya nanti dipelihara sama Tuhan nggak? Dipelihara, cucunya dipelihara nggak? Dipelihara. Ngapain dia ngumpul harta begitu banyak? Ya, makanya Cina itu bisa maju, saudara, secara sederhana dia pakai Alkitab sebenarnya. Ya. Dia tidak mau ada orang yang mengumpulkan harta sendiri. Yesus bilang begini, jangan kamu mengumpulkan hartamu untuk dirimu sendiri, tapi simpanlah hartamu di surga. Karena di bumi ngengat dan karat akan membuat hartamu itu hancur, habis, rumah, mobil, semuanya lah nggak ada gunanya. Tapi simpanlah hartamu di surga. Jadi di Cina itu tidak boleh orang nyimpan uang di bank. Ya, sebenarnya sederhana ya. Ya kalau Jokowi kasih selanjutnya, oke, jadi presiden nanti anak Tuhan atau hamba Tuhan yang nggak cinta uang tapi benar-benar mau menerapkan firman Tuhan. Saya bilang aja deh, kalau saya jadi presiden nih, oke, peraturan negara sekarang setiap orang yang simpan uang di bank, uangnya akan kepotong pajak 10%. Pajak kenapa? Karena nyimpan uang di bank. Karena nggak boleh, uang itu harus untuk kepentingan rakyat, harus kepentingan bersama. Akhirnya dikeluarinlah dari kantongnya. Yang punya 11 triliun bikin makanan, bikin pabrik, bikin apa. Yang punya 110 triliun dibagi. Jadi ada uang nggak di bank? Nggak ada. Sekarang ini sudah kalau sampai Jokowi bilang nggak boleh orang nyimpen uang, kalau nyimpen uang akan sepotong 10%. Tiap tahun kepotong. Ya mendingan aku buat bisnis, bikin pabrik, bikin orang kerja semuanya. Selesai sudah. Ya asal. Tapi sekarang kan enggak. Kalau ditaruh di bank malah dapat bunga, nambah lagi ya. Taruh di bank dapat bunga lagi ya. Tetapi hukum Taurat, makanya hukum Taurat itu benar-benar akan menunjukkan hati kita, saudara. Hati kita ini banyak dosanya. Hati kita ini telah melanggar banyak firman Tuhan ya. Dan tetapi saudara, yang saya mau sampaikan di sini ya, saya bukan tentang bisnis, politik atau ekonomi ya. Saya hanya mau katakan saja, dosa itu mengakibatkan banyaknya orang miskin. Karena apa? Orang kaya menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri. Ya. Tuhan mau gak kita berkelimpahan? Mau, tapi bukan berkelimpahan harta di mana-mana. Bukan itu maksudnya berkelimpahan. Saudara, berkelimpahan itu artinya kalau sudah penuh, saya sudah cukup makan 1 piring, saya masih punya 100 piring, saya kasih 100 piring. Gitu ya. Saya sudah penuh dengan uang saya, kebutuhan saya setiap bulan 100 juta, ya saya bagi-bagikan 100 triliun ke orang lain untuk bikin hidup mereka, usaha mereka, bisnis mereka juga ikut maju supaya mereka juga punya kebutuhan bisa dicukupi. Nah, saudara, dosa mengakibatkan kemiskinan. Ya. Itu dosa apa namanya? Ketamakan. Yesus katakan, janganlah kamu menjadikan hartamu itu tuanmu,
Karena kalau kamu mengabdi kepada Tuhan, kamu nggak boleh mengabdi kepada harta. Tetapi orang-orang ini sudah menjadikan hartanya sebagai Tuhan. Kalau kita numpuk harta, nimbun harta, itu kita sudah jadikan harta itu sebagai Tuhan. Maka Tuhan katakan, simpanlah hartamu di surga, karena di surga tidak ada yang akan menghancurkan. Tapi kalau kita simpan di dunia harta ini akan menghancurkan diri kita, menghancurkan orang lain. Sekarang ini sementara orang banyak yang pada nggak bisa makan, nggak bisa kerja, uangnya para konglomerat santai saja di bank, dapat duit terus. Kalau di Indonesia kurang banyak duitnya, pindahin ke Singapura. Di Singapura kurang banyak, pindahin ke Swiss kurang banyak, pindahin. Tetapi Tuhan inginkan kita semuanya mengerti bahwa kasih karunia ini, hanya kasih karunia yang bisa menghentikan dosa. Pelacur berhenti berbuat dosa setelah menerima kasih karunia Tuhan. Pemungut cukai berhenti berbuat dosa setelah menerima kasih karunia Tuhan. Saudagar yang kaya raya yang tadinya tidak mau berbagi, seperti Sakius, berhenti setelah dia menerima kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia ini akan membuat saudara hidup semuanya untuk Tuhan. Haleluya, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Bahwa saudara hidup, rumah saya untuk Tuhan, mobil saya untuk Tuhan, anak saya untuk Tuhan, semua kepandaian saya untuk Tuhan. Semua yang saya punya karena itu dari Tuhan, maka saya harus kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang sudah selamatkan saya, Tuhan yang sudah berikan saya hidup yang kekal, Tuhan yang sudah kasih saya mahkota kehidupan, maka segalanya aku terima sekarang untuk Tuhan. Nah, itu baru yang kita sebut hidup di dalam kasih karunia. Kalau kita semua hidup dalam kasih karunia, nggak ada yang miskin, saudara. Kalau melihat ada saudara kita yang sakit, butuh uang, kita bantu. Kita lihat saudara kita yang nggak punya bisnis, kita sediakan bisnis. Ada saudara kita yang belum bisa bekerja, kita bantu bekerja. Nah, itu yang dikatakan umat Tuhan hidup dalam kasih karunia. Dan saya percaya kalau di negara kita terapkan supaya semua orang hidup dalam kasih karunia. Yang berlimpah-limpah itu kasih karunia. Karena kalau kasih karunia berlimpah-limpah, dosa akan berhenti, saudara. Orang serakah akan berhenti. Orang yang tamak akan berhenti. Orang yang jahat akan berhenti. Di mana kasih karunia berada, di situ berhenti dosa. Jadi saya katakan tadi, yang saya buka pertama, kalau ada hamba Tuhan atau ada pejabat anggota DPR yang korupsi, berdosa, anak Tuhan. Menteri sosial kita tuh anak Tuhan, saudara. Kok udah jadi menteri masih juga korupsi? Gereja mana itu? Malu-maluin aja. Kita kan ngomongnya gitu ya. Padahal menurut saudara, orang itu bisa nggak terima kasih karunia dan dipulihkan Tuhan? Bisa. Jadi jangan dijelek-jelekin, karena dia juga sama seperti kita berdosa. Tapi begitu Tuhan datang kepada dia, maka dia dipulihkan kembali. Wah, kalau sudah hamba Tuhan jatuh dalam dosa perzinahan, selamanya nggak kepake ini. Kalau ada orang anak Tuhan yang jatuh dalam dosa, selamanya nggak kepake. Nggak boleh begitu, saudara. Karena kasih karunia itu tidak pernah kata terbatas, tidak pernah kata nggak bisa. Kasih karunia itu bisa mengampuni segala dosa, bisa mengampuni segala kesalahan. Dan saya merindukan bahwa saudara mengerti khotbah singkat ini, kasih karunia Tuhan yang telah kita terima menjadikan hidup kita sekarang harus dipimpin oleh kasih karunia. Apa saja saudara mau bekerja, bekerjalah dengan kasih karunia. Kalau orang bekerja dengan kasih karunia, dia pasti akan tahu, wah, aku diberkati, aku punya uang, aku punya benih, aku mau tabur lagi di sana, supaya di sana juga bisa orang itu menuai berkat. Sementara kita menabur, Tuhan akan tambahkan kita harta yang lebih banyak lagi. Dan kita kasih lagi kepada orang lain, dan Tuhan akan tambahkan lebih banyak lagi. Dengan prinsip hidup dalam kasih karunia, maka saya percaya tidak ada kemiskinan. Jadi Indonesia ini menghapus kemiskinan sangat mudah. Bikin saja peraturan, jangan ada orang menghimpun dana untuk dirinya sendiri. Jangan ngumpulin harta untuk dirinya sendiri. Jadi caranya gimana? Yang punya uang nggak langsung kita ambil, cuma bilang aja yang disimpan di bank,
nggak dapat bunga, tapi kena pajak 10% setiap tahunnya. 10 tahun kamu taruh 0 hartamu. Gitu. Jadi akhirnya semuanya dipakailah duitnya, maju deh semuanya, bikin jalan, bikin kampung, bikin apa semuanya. Dan apakah uangnya habis? Nambah lagi, namanya bisnisnya nambah lagi, tapi bukan buat diri sendiri, sudah untuk kepentingan rakyat bersama. Ya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa biarlah Tuhan menjamah hati kita untuk kita hidup dalam kasih karunia. Karena tidak bisa dosa yang banyak seperti apapun, tetap dosa itu bisa dikalahkan dengan kasih karunia. Haleluya. Mari kita